Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Kali ini Santi berada di Pemerajan Agung Jero Gede, Abian Timbul, Sarenkawan, Intaran nomor 16, Sanur, Bali. Nah, saat ini Santi mau diskusi lagi dengan Ratu Resi Agung, mumpung beliau masih di Bali, karena besok beliau balik ke Jakarta. Baiklah, jangan kemana-mana, karena ini akan membahas episode selanjutnya tentang Mapahayu Ikang Buana. Ya, tetap subscribe, like, dan share di channel Santi Dharma Chandra. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Kali ini Santi berada di Pemerajan Agung Jero Gede, Abian Timbul, Intaran, Sanur, Bali ya. Tepatnya di Jero Gede, Abian Timbul, Sarenkawan. Karena Jero Gede, Abian Timbul ada 3 di sekitar sini gitu. Ya. Jadi sebelumnya Matur Suksma sudah Ya, Suksma Wali memberikan kesempatan untuk berdiskusi untuk melanjutkan episode di Mapahayu Ikang Buana ini. Ya. Karena masih belum tuntas seperti itu. Baiklah, untuk Ratu Resi sebentar. Nah, di sini kan kemarin kita sudah sedikit untuk mengulas ya untuk tentang Mapahayu Ikang Buana udah 2 episode. Nah, di sini Santi mau tanya nih tentang bahwasanya kilas balik sejarah kerajaan Hindu tertua yang ada di Nusantara ini. Itu sejarah kan banyak masa lalu Nusantara. Masa lalu Nusantara banyak berbagai versi. Jadi itu bagaimana? Boleh dijelaskan untuk Ratu Resi? Yeah. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa Santi Dharma Chandra, ya di mana saja berada, tentu sudah berada di Nusantara. Ya, yang semoga berbahagia dan terima kasih sudah setia mendengar ya terkait paparan Santi Dharma Chandra. Ya, pertanyaan tadi kalau Tuci boleh fokus, berarti kelihatan ada versi menyatakan kerajaan Hindu pertama yang tertua adalah Kutai, gitu maksudnya. Karena dulu pelajaran sekolah Santi di Kutai Tarumanegara, tepatnya di Kalimantan. Jadi seperti itu. Jadi kan pengen tahu nih, karena itu kan dari kurikulum yang diberikan dari sekolahan kan. Jadi pengen tahu bagaimana sih kebenaran tersebut, karena itu kan sekitar abad 7 atau berapa lah itu Santi, kurang lebih ya. Kurang lebih ya. Lebih, lebihnya banyak, kurangnya. Jadi boleh dijelaskan itu. Ya gini. Kalau terkait ke apa? Ungkapan ya katakanlah apa yang di pernyataan pada saat itu ya, apa itu masuk kepada pelajaran sekolah dan lain-lain kan, ya itu sah-sah saja. Nah, itu perlu garis bawahi, umat manusia tahu tulis yaitu abad keberapa? Sekitar abad 7 mungkin. Ada 7. Nah, kalau abad 7 orang baru tahu tulis, ya berarti ya tulisan tadi kan tulisan. Berarti paling jauh mereka menceritakan yang mereka tahu 3 abad udah jauh kan. Ya berarti kita bisa berarti kejadian atau peristiwa yang diceritain itu kejadian adalah kurang lebih abad keempat. Berarti. Nah 4321 kan belum orang mengenal tulisan. Prasasti aja baru di batu tulis. Ya, kayak yang di Bogor batu tulis, yang sebelum-sebelumnya di lempengan, lempengan tembaga, lempengan apa, relief ya, kayak Prambanan kan semuanya di relief, tidak dituliskan. Nah begitu. Nah artinya kalau itu pertanyaannya, terus sih masuk dulu ke lontar Paramayuga. Lontar Paramayuga itu bagaimana itu? Nah, lontar Paramayuga itu tidak kita temukan lontarnya. Tapi kutipannya dalam yang mengutip adalah Romo Wijayakusumo, yaitu ada beliau pendeta ya, yang sebelumnya beliau mau menganut keyakinan lain, tapi setelah itu beliau jadi pendeta. Itulah beliau menulis dalam Tirta ya Kamandalu. Nah itulah diungkapkan di situ bahwa Sang Hyang Jagantakarana adalah sosok yang datang ke Pulau Jawa ketika itu Pulau Jawa masih mengambang. Lah artinya kan berarti ada kejadian sebelum itu dong.
yang tidak kita ketahui. Pulau Jawa masih mengambang kan, disitulah diceritakan. Ya, beliau mempunyai putra di Dharma 3, kemudian mengamankan Pulau Jawanya dulu. Beliau potong 4 pucuk gunung, ya, selatan Merapi, barat Senduro, utara Merbabu, yang kirinya, yang timurnya Sumbing, tengahnya Tidar. Gunung Tidar. Nah iya, itulah di Magelang. Beliau mengamankan dulu Pulau Jawa ini. Itu beliau merasa kesian gitu loh. Kan berarti ada dong sebelumnya kan. Ada. Nah itulah beliau adalah orang suci yang datang dari Mameru. Mameru itu kita tahu puncak Himalaya. Puncak Himalaya itulah, di situ kan masih ada yang Hindu menganggap itu adalah surga, adalah Swaloka. Begitu persepsinya. Jadi dengan dasar itulah, nah singkat cerita itulah yang cikal bakal Nusantara ini. Oh, sejarahnya enggak. Ya, kalau tadi kan sudah kerajaan. Sedang Nusantara itu terbentuk seperti itu. Beliau naik ke Gunung Lawu, namanya Mahendra. Mahendra itu gunung, Mahendra. Nah, makanya di situ beliau ya tentu pada ke tingkat spiritual rohani pada zaman itu kan sudah pasti tinggi. Kalau terus tidak ada suku hitamnya. Ya, beliau itu gitu loh, nggak bisa kita bandingkan, udah nggak layak lah, nggak bisa dibandingkan. Ya, beliau kan sudah setingkat pengejauhan Tuhan Sang Hyang Widi. Nah, itulah beliau mengasumsikan, menganggap puncak Mameru itu Jonggring Slaka, itulah letaknya setanannya Betara Siwa dalam Puja, itulah Sang Hyang Widi, itulah diartikan Jonggring Slaka. Jadi puncak Lawu itulah beliau samakan dengan berikan istilah Jonggring Slaka. Ya, nah kemudian ada itu beliau menuangkan konsep, ya, urip buana manusia. Jadi urip adalah kekuatan energi alam ini, ya, kekuatan Sang Hyang Widi. Buana alam ini, ya, manusia adalah isinya. Nah, itulah kalau di Lawu kita lihat sekarang, Jonggring Slaka adalah di puncak Lawu, ya. Buana itu di ejawantakan dengan Puralingga Buana, Pulau Buana Agung. Itulah alamnya, simbolis alamnya. Dan tadi manusianya itu diartikan kemuliaan manusia adalah diwicara. Nah, itulah yang disebut di Pantai Selatan itu Parangkusumo, bukan Parangtritis. Jadi hulu, tengah, hilir. Itu konsep awal. Ya, belum ada di Ejawan Tangan, tapi semua itu pasti berdasarkan dasar beliau adalah Weda. Weda dalam itu kan tidak buka begitu saja kan, ya. Nah itu, dan dasar itulah itu di abad ke-1 terbukanya Pramoyoga itu. Nah disitulah ada seorang saudagar yang bernama keturunan Sumatera. Ya, Aki Nesar, Aki macam-macam, Aki Datuk, sampai ke 9 adalah Aki siapa? Aki Tiram. Beliaulah berkeluarga dengan wanita di Jawa, di Ujung Kulon, yang sekarang Banten. Itulah saudagar. Berarti kan kira-kira tuh ada saudagar besar. Nah, itulah berhubungan dengan salah satu tuh negeri Pelawa. Pelawa itu kan India. Itulah mengutus, ya, nama Dewa Warman. Oh gitu. Ya, Dewa Warman 1. Itu yang datang kepada zaman itu, ya, ke Selakanegara. Itu namanya Selakanegara. Itulah. Nah, dengan dasar itu, itulah karena Aki Tiram punya putri namanya Po Aci Larasati. Nah, pasti orang, kalau tokoh orang itu ya pasti orang cantik lah, pintar kan, begitu kan, tokoh kan. Nah, itulah bagian dari, nah dengan dasar itu berhubungnya itulah diakhiri dengan perkawinan, cinta kasih jadi perkawinan. Nah, dengan perkawinan itu, itulah Dewa Warman 1 ini menggantikan Aki Tiram menjadi raja. Nah, Selakanegara itu kan, Salak itu bukan salak buah, Salak itu adalah Salaka. Nah, berarti Selakanegara itulah diceritakan pada abad ke-1. Oh, berarti sudah ada di abad ke-1. Nah, itu beliau memerintah 138 tahun. Nah, itulah dari 138 kan, 38 tahun beliau memerintah. Itulah istri, Po Aci Larasati sebagai istri diganti namanya menjadi
Dewi Duani Rahayu. Oh, Itulah raja pertama. nggih. 1, 2, dan 3, ya, Nggih. sampai ke 7, itulah menurunkan Tarumanegara. Tarumanegara yang ada di Kalimantan. Itu kan Kutai itu. Nggih. Tarumanegara, kerajaan Tarumanegara adanya di Jawa Barat kan, Nggih. yang ada Purnawarman itu di Jawa Barat, bukan di Kutai. Oh. Tarumanegara itu namanya dipakai ke sana, tapi kerajaan Tarumanegaranya ada di Jawa Barat. Jawa Barat. Ketika itu kan namanya Selaka tadi, kekuasaan Selaka. Nah, dengan dasar yang apa tadi, itulah menurunkan Tarumanegara, melahirkan Tarumanegara, 12 raja, 4 mantu. Itulah ada Wisnu Warman, Lingga Warman, ya itu loh, Asma Warman, ya Asma Warman lah menurunkan Mula Warman. Nah, Mula Warman itulah yang akhir ke Kutai menjadi raja di sana. Nah, kalau gitu berarti kan abad keempat kan, 1 sampai 3 itulah yang tadi. Nah, dengan dasar yang tadi itulah yang disebutkan tadi, ya berarti pecahan dari Selakanegara kan. Pecahan dari Selakanegara. Ya, nah artinya berarti kalau kita ngomong itu kerajaan tertua berarti tidak pas dong. Tidak pas dengan yang tadi. Yang faktanya tidak cocok kan. Ungkapnya itu karena ada hubungan tadi. Nah, perannya berikut itu singkatnya ya. Kalau kita bahas itu panjang sekali. Ya, itulah menjadikan itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua. Yang pertanyaan kedua adalah. Ntar terus yang nanya kedua. Bagaimana? Gunung Agung meletus pertama kapan? Kalau di itu sekitar tahun 60 berapa itu? Ya 63 itu, Ya, 63. terus masih SD itu kan yang kesekian kalinya. Oh gitu. Nah, itulah ada babat Gunung Agung Babat Gunung Agung. yang menceritakan yang tadi. Nggih. Menceritakan tadi artinya bahwa ketika itu Isa ke-11. Tahun Saka 11. Tahun Saka 11, kalau dengan Masehi tambah 78, berarti 89 Masehi. Nggih. Meletus, namanya Rudira Bumi. Rudira Bumi itu apa nih? Nama kejadian, kalau ketika dulu kan pasti orang-orang tokoh-tokoh itu pasti memberikan suatu spesifik. Jadi orang bisa mengingat gitu, nama Rudira Bumi. Nah, tidak besar, tidak apa. Nah, kemudian ada versi lagi. Ya, ada satu versi 13 Saka. 13 Saka. Kejadian lagi. Jadi meletus yang besar. Besar gempa gitu. Tapi itu ada lagi versi yang menyatakan 31. Kalau 13 itu adalah 13 tambah 78 kan berapa? 91. Kalau 31 tambah 78 109. Kan berarti masih kisaran abad ke-1. Ya bilanglah ya, karena orang menceritakan itu kan bisa saja sedikit ada perbedaan. Nah, artinya dengan dasar yang tadi itu yang di Islam Agni Budara itulah menyampaikan bahwa luluh lantah Bali itu, gunung meletus, gempa, hujan 2 bulan tidak henti. Itulah ada sosok yang tadi Putra di Darmo Sangya Janatanta untuk yang di Semeru, yaitu bernama Sangyang Manikmaya. Nah, orang Bali, kita yang di Bali menyebut Sangyang Pasupati. Itu yang paling alit. Yang nomor 2 tadi di Gunung Lawu, itu namanya Betara Ismaya Yati. Yang paling sulung wanita, itulah yang di Jawa Barat, Gunung Wayang. Sayang istri Manik Sakti. Nah, itu kan berarti udah ada dong kehidupan. Nah, gimana kalau kita ngomong yang tadi? Iya, tidak relate gitu. Ya, tidak relate, tidak connect kan. Jadi ada yang, nah itulah sebab itu yang berdasarkan sastra yang ada tadi, Paramo juga tidak diketemukan, ya. Tapi kutipan Tirta Kemendalu itu ada, ya. Kalau mungkin sekarang bisa dikaitkan dengan yang di Jawa kan ada beberapa juga tulis-tulis lama. Nah, dengan dasar itulah berarti kebenarannya adalah yang tadi. Ya, itu kan clear, ada loh. Cuma orang tidak tahu karena tidak dibuka, tidak tahu karena tidak. Karena sekarang nggak bisa kita ngomong mana prasasinya. Ya zaman itu belum ada prasasti.
ya kan? Belum ada yang tulisan, belum ada ini, itu loh. Clear? Clear. Ya. Nah, baiklah, itu tadi untuk rangkaian bahwasanya untuk kerajaan itu sudah dimulai dari abad 1, namun tertulisnya karena kita mengenal tulisan itu dari abad 7 ya. Ya. Jadi flashbacknya sekitar abad 4 yang baru terrecord Ya, lah. baru terrecord ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya tadi kan pasti untuk perjalanan kerajaan-kerajaan di Nusantara kan luar biasa ya hebatnya dari setiap daerah. Nah, di sini saya penasaran tentang Majapahit. Karena Majapahit ini sudah terkenal di Nusantara, apalagi sudah pernah mengalami masa-masa keemasan, kejayaan Nusantara bersatu seperti itu lah sih. Bagaimana dong kilas balik Majapahit pada waktu era Brawijaya khususnya yang kelima itu boleh diceritakan? Ya, sebelum ke era Majapahit ke di era Brawijaya 5, tapi kan ada juga cikal bakalnya kan tidak dari situ. Dari mana? Cikal bakal dari Kediri, Singasari, ya kan? Nah sekarang Prabu Elangga kita ambil, itu ada di Serat Calonarang, ada di Kertagama, ya Negara Kertagama, ada itu tertulis, ya percanya itu. Tapi singkatnya Prabu Airlangga itu orang Bali apa orang Jawa? Bali. Hah? Bali. Kok tahu Bali? Orang itu. Kan di Jawa. Ayo. Blasteran mungkin Bali Jawa. Ya kalau blasteran ya begini, ayah beliau adalah Udayana Warmadewa, Raja Bali. Ya kan iya dong, kan itu kan mengenal Prusa kan. Ibu beliau dari Gunapati Dharma panjang namanya. Itu putri Dharma Prabu Dharmawangsa Kediri. Oh, berarti blasteran. Iya dong, ya berarti. Nah ketika itu kan Sumatera, Jawa, Bali itu masih menyatu, nggak ada Selat Bali, nggak ada Selat Sunda. Nah itu makanya ciri-cirinya tuh ada kesamaan, misalnya ungkapan pari, padi, ya, terus ada ritual tepung tawar, itu ada dari Aceh ada, itu loh sampai ke ada. Nah dengan dasar itu tadi Prabu Dharmawangsa wafat dalam umur Airlangga itu 16 tahun. Umurnya 16 tahun. Apa namanya tuh? Berarti kan putri dari Udayana, berarti kan Dharmawangsa kan kakek kan? Nah, dengan dasar itu, itulah beliau diminta menggantikan. Jadi beliau sudah 16 tahun udah diambil ke Kediri. Gitu loh, jadi beliau kan akhirnya kan tentu orang 16 tahun kan belum punya istri, itulah beliau berumah tangga, kawin, nah itulah punya putri, punya anak, kan putri yang pertama namanya Diah Gili Suci, yang kedua laki, yang ketiga laki, ya itulah Jaya Sabo dengan Jaya Baso, begitu ungkapannya, tapi ada juga yang menyebut lain. Nah artinya singkat kata ketika beliau sudah dewasa, tentu pada saat itu kan sudah akan turun tahta itu ke yang sulung dong, ya, yang sulung. Dengan yang sulung itu berarti, nah ternyata beliau tidak siap, Diah Gili Suci tidak siap. Nah itulah yang menyebabkan jika kepusingannya Prabu Erlangga. Nah itulah karena Empu Bradah adalah Bagawanto penasehat kerajaan, itu punya saudara kakaknya Empu Kuturan penasehat raja di Bali, itulah diutus untuk ke Bali. Ya, untuk minta apa? Untuk minta salah satu wilayah Bali, boleh kan? Boleh dong. Boleh dong, orang beliau putra Bali kok. Ya, Udayana, Raja Udayana. Nah, Udayana Warmadewa. Nah, dengan singkat kata, nah dia jawab Empu Kuturan ditolak permintaannya Empu Bradah. Biarlah Jawa-Jawa, Bali-Bali tidak ada urusan penobatan cucu dari itu. Nah, singkat kata dari itulah beliau balik. Nah, ketika balik itu kemana? Ya, tidak ke Semeru. Terus kemana itu? Ya, itulah kaitannya. Berarti beliau ada, berarti kan beliau juga punya saudara dong, yang dia bertaruh di Semeru. Jadi beliau bukan Tuhan kan, beliau ada luhur. Nah, kalau itu saudara, itu yang tidak terungkap di Pramoyuga. Jadi siapa yang tadi, di mana letaknya Betara Ismaningsati, di mana Ismail Jati tidak diungkap. Itulah ditelusuri. Nah, dari peristiwa itulah bisa diurut bahwa beliau tidak ke Semeru tapi ke Lawu. Oh, ke Lawu, ke Mahendra tadi.
bukan ke puncak Lawunya, tapi yang diberi tugas oleh Sang Hyang Jagantarata di situ kan putra yang kedua, Bathara Ismaya Jati. Itulah memegang kepemerintahan. Di Semeru memegang kerohanian, yang di Lawu itu ke pemerintahan, yang Gunung Wayang lah ekonomi. Nah itulah beliau ke situ. Nah jawabannya beliau apa? Sekalipun saya megang pemerintahan, saya tidak punya kemampuan untuk membelah kerajaan. Nah disarankanlah ke Betari, ke Gunung Wayang. Itulah beliau ke sana. Dengan dasar itu, singkat kata, itu beliau dapat anugerah air. Air suci. Nah itulah dipakai ngebelah kerajaan Kedirinya, maka ada Kali Berantas. Oh iya. Kali Berantas itulah yang membelah dari barat ke timur. Sebelah utara ada, sebelah selatan kan keuripan kan, daha keuripan kan gitu ceritanya. Nah itu singkat kata. Nah artinya ketika itu sudah ada dong, ya kan. Jadi sebelum bicara tadi Mula Warman. Sebelum bicara Brawijaya kan ada sudah. Nah, sehingga itulah cikal bakalnya. Dengan dasar itu terjadilah pembelahan itu. Itu candinya, bukti sejarah ada di Sidoarjo, Candi Aksubiah. Ada tulisan tadi. Dia Kali Suci, kemudian ada Erlangga, ada itu loh. Itu bukti sejarah ya. Nah, masuk sekarang ke Brawijaya V. Ya, singkatnya Brawijaya V itu siapa? Beliau kan Raja Majapahit yang di era ya bilanglah terakhir kan, karena setelah itulah Majapahit itu runtuh. Nah beliau sudah sadar sebenarnya bahwa karma beliau, karena dari Brahma Kumara, leluhur beliau adalah Brahma Kumara. Itulah sudah akan merasakan akan nah dengan dasar tadi, dengan dasar itu beliau punya istri kan, yang pertama dari Champa itu. Dari Champa berarti Thailand apa Kamboja itu? Ya Kamboja, Thailand lah, ya. Bukan Cina. Nah itu namanya nama beliau adalah Dwarawati. Dwarawati. Nah yang dari Cina Liang Bunsu, yang dari Dwarawati belum tidak berhasil melahirkan keturunan, yang dari Cina yang hamil. Tapi yang Dwarawati itulah paranormal. Makanya beliau Brawijaya V nanya gimana tuh, gimana sih kemungkinan hamilnya cabang bayinya itu. Itulah dijawab oleh, oh ini bahaya. Bahayanya apa? Bisa ngelawan ayah dan lain-lain. Durhaka lah jadi. Ya durhaka akan berani ngelawan ayah. Nah itulah sebabnya ambil keputusan sebelum lahir. Istrinya zaman itu kan tidak ada yang protes. Kalau sekarang kena hukum. Ya kan, ya apa, fitnah, gitu ya pindah lain dan macam-macam. Nah itulah beliau berikan kepada Adipati Arya Damar Palembang. Damar ada dua tuh, ada Damar Kediri. Ketika zaman Kediri itu di Pagaruyung, Padang, ya tidak di Palembang. Nah dengan dasar tadi itulah ya, nanti diasuh. Jadi kemudian pesannya apa? Nanti setelah ini lahir baru diperistri istrinya, jangan sekarang. Artinya dengan dasar lahir itu, beliau melahirkan anak lagi. Yang pertama Raden Baba, yang kedua Raden Pugu. Dulu. Nah setelah dewasa itulah disarankan untuk menghadap ke ayahanda. Nah, berangkatlah mereka berdua ke, singkat kata, ketahuan. Wah ini berarti anak saya yang dulu saya kasih ini. Nah itu yang tidak diberikan ke posisi jabatan, sedangkan adik tirinya diberi. Nah itulah kecemburuan lah. Bukan cemburu lagi, sakit hati enggak kan gitu. Kan itulah pakai dendam membara. Itulah menjadi belajar keluar dari keraton, belajar keyakinan lain. Setelah itu itulah balik lagi membalikkan itu ceritanya. Nah dengan dasar itu beliau kan punya Brawijaya kan punya patih, punya sosok pengawal nama Punakawan. Kalau kita bicara ini Sabda Pahlawan Genggong, itu kan roh halus pada saat itu. Nah itulah yang akhirnya yang berseteru bukan ayah dengan anak, tapi udah turun ke pengikut kan, ke patih. Nah mereka lihat itu yang tidak terima. Nah dengan dasar itu berseteru yang tidak bisa selesai. Ya itulah akhirnya turun
Sangat jatuh kerana Nggih, nggih. melerai Hindu jangan berperang. Berarti kan itu kan pengertiannya masih Hindu dong. Iya. Hindu jangan berperang. Kalau menang nggak apa-apa, kalau kalah Kasihan yang lain ya korban. siapa itu gitu loh. Itu kan saudara kita yang ganti baju. Begitu penjelasannya Sang Hyang Cakrawala. Nah begini caranya, tinggalkan Jawa, jangan bawa apa-apa, pergi ke Bali, tata periangan keluarga masyarakat dengan ketentuan sastra. Itulah Dasarnya Pitika. harus tetap sastra Oh, ya. sastra. Beliau kan tidak mau begini. Nah itulah karena yang bicara Sang Hyang Cakrawala, Calpalon nggak bisa menolak. Iya. Nah, ikutlah. Nah dari situlah Prabu Jalalima sadar diri, merenung di Bukit Brawijaya, Nggih. bukit di selatan Semarang. Nggih. Kan ada bukit itu, nah akhirnya namanya Bukit Brawijaya. Dari situlah beliau menuju ke Lawu. Ada bukit Alas, hutan di Ngawi namanya hutan Ketonggo. Itulah beliau melepaskan busananya. Nah baru beliau ada istilah lengser ke Prabon Madag Pandito. Nah, berangkat ke situ, ke Cetoh dulu, deklarasi beliau, declare, ya sekali Hindu tetap Hindu. Kemudian di situ ada pemuja-pemujaan yang ada balik kemar. Itulah Sadar Palon diartikan beliau di situ. Belinggih di situ. Ya, di puncaknya itu ada tepas, tapi bukan Parmasano. Nggih. Nah itulah yang Prabu. Nah dari situ baru ke Suko, dari Suko baru naik lagi ke Puncak Lawu. Makanya di atas ada Argo Dalem, Argo Dumila, baru Jonggring Selako. Berarti Prabu Jalalima ngikut juga konsepnya Sang Hyang Cakrawala. Nah itu loh. Nah singkat kata, Sadar Palon itu artinya berbicara yang benar. Nggih. Noyo Genggong artinya berbuat yang berguna bagi kepentingan orang banyak. Jadi tetap prinsipnya kita harus berbicara yang benar dan berguna, bermanfaat buat. Itu loh, kalau kita sudah jadi pemerintah, jadi sosok itu kan harus ke situ, tidak bisa suka-suka, tidak bisa gitu. Nah, itulah sedikit yang terkait ke kilas balik sejarah. Jadi artinya yang sekarang ini ya konflik itu yang perlu kita hilangkan. Ya, apalagi konflik dengan orang tua. Oh iya. Ya kan, kuliah orang tua kan, apapun alasnya mestinya tidak boleh terjadi. Iya. Gitu. Jadi tidak untuk apa melawan orang tua juga. Loh, jelas dong itu kan. Boleh. Itu kan perlawanan itu namanya. Itulah Ya, bagian. hasilnya juga tidak baik. Lah, ya Akan buktikan. mewariskan peperangan ke anak cucu juga. Ya itu yang kami sebutkan kemarin. Mereka kan ada nggak zaman kemasan? Ada. Majapahit ada zaman kemasannya. Hmm. Ya terus Pejajaran ada zaman kemasannya. Bali pun ada zaman kemasannya. Termasuk juga raja-raja yang lain kan. Kan punya zaman kemasan. Iya. Nah itulah yang patut ya kita pertanyakan. Dulu aja bisa terjadi kemasan. Kenapa kita enggak? Kenapa sekarang? Pertanyaannya bukan kita menyalahkan. Sekarang pasca NKRI sudah nggak mencapai kemasan. Keemasan bukan kemasan, yang keemasan. Kan belum. Apa yang salah kan? Ahli banyak. Ya akademis kan udah banyak, profesor macam-macam. Bukan kita menyalahkan profesornya. Tapi artinya ada sesuatu. Itulah yang terus masuk. Kenapa kita nggak rujuk ke sastra-sastra kuno, termasuk kilas balik sejarah masa lalu Nusantara ini gitu loh. Jadi intinya bahwasanya kalau kita ingin mengulang masa kejayaan emas Nusantara ini, kita harus mengacu ke sastra seperti itu. Kita harus tetap belajar, jangan sampai masa keemasan itu hanya dianggap sejarah saja. Seharusnya kita bisa belajar akan dari situ, kita terapkan di zaman era sekarang dan untuk menyongsong di era ke depan untuk masa depan kita. Jadi kalau pelajaran sejarah-sejarah itu nggak hanya dibaca saja, tapi hanya harus diterapkan di kehidupan. Pahami dan harus diterapkan ya. di Ya artinya implementasikan ya, di kehidupan sehari-hari. ya tentu yang baik kita lestarikan, yang tidak baik ya kita review dong kan gitu loh. Jadi seperti Ya kan? itu. Jadi tidak hanya apa jadi bacaan, jadi cerita saja. Jadi kita harus memang benar-benar mempelajari dulu, bukan untuk kembali ke masa lalu, tidak, karena kita juga hidup di era sekarang, apalagi era milenial ya. Tapi nilai-nilai yang luhur yang dulu yang luar biasa kita bisa ambil untuk kita terapkan di zaman sekarang untuk persiapan di masa datang seperti itu. Terkait kepada itu ada siapa yang tidak kenal Betara Sakti Bawo Rauh?
Nggih. yang namanya Dangyang Dwijendra, Dangyang Irata, ya kan? Di Jawa Timur beliau dikenal Tuan Semeru, ya di Sumedang Pangeran Sangupati, ya kan? Dan lain-lain. Nah dengan dasar itu beliau di dalam abad 15 loh, beliau menyatakan apa? Menyatakan ya di Lontar Eka Daseludra, beliau sudah take note apa? Zaman akan berubah. Perubahan tidak bisa dihentikan, benar nggak? Benar. Perubahan perilaku beragama, ya perlu dilakukan, ya untuk apa? Untuk menselaraskan perubahan zaman dengan perubahan budaya manusia yang sedang terjadi. Ya perubahan itu tidak merusak agama, tidak merusak ajaran agama. Ya sepanjang nilai serada baktinya tidak hilang. Ya, itu maksudnya kenapa perubahan itu penting dilakukan untuk tidak menenggelamkan serada bakti oleh sejarah perubahan zaman itu. Itu maksudnya. Jadi gimana? Abad 15 dong. Berarti kan sudah 7 abad. Udah masuk ke situasi sekarang saat ini seperti itu. Nah, yang tadi juga belum disebut Negegong Salupala Negegong, dia nagih janji. Nagih janjinya bagaimana? Dia berjanji ketika itu. Ya boleh Anda yang megang. Karena kan tidak boleh perang. Ya makanya boleh Anda yang megang, tapi Anda harus adil. Ya di mana ketidakadilan dilakukan, dia akan nagih janji gitu loh. Ya, beliau hadir secara niskala. Loh, secara niskala. Nah, karena itulah beliau moksa. Beliau kalau kembali kekayaan dan karena beliau menyatakan diri. Apa pernyataannya? Bagaimana? Saya adalah pengawal, pengemong cucu-cucu raja-raja. Loh. Dia berarti kan masih ada. Maka ciri-cirinya kan ada. Itu tertuang di dalam buku Dharma Gandul. Ada di Jawa tuh. Ada di Jawa Dharma Gandul. Jawa tapi Santi lupa. Bukan lupa apa nggak tahu. Nggak tahu. Harus Ya. diberitahu. Nah, itu poinnya ya. Bukan terus mau membangkit luka lama, tidak. Ya ini artinya tolong kilas balik gitu loh. Jadi itulah ada sesuatu yang kita punya. Nah, satu lagi apa? Negara keragama. Itu di mana? Negara keragama kan mengatur tentang kalau negara biar jadi sejahtera, jadi apa? Dibuat ketentuannya. Nah, itu buku Lontar Negara Keragama ada di mana? Di mana? Di Belanda. Oh, dibawa di sana. Waktu penjajahan kan semua ini sudah diadu, dipecah-pecah rajanya kan. Itu apa-apa diambil dibawa ke sana. Bukan fitnah ya. Ya. Tapi memang realita banyak sejarah yang memang dibawa ke sana juga. Ya salah satu keraton kan masih berhubungan. Kemarin ya mungkin Pak Presiden Jokowi mungkin ke sana dalam konteks yang lain. Ya tapi diantaranya ada juga yang, nah itulah Belanda yang nyimpen, Belanda yang mengaplikasikan, Belanda yang sejahtera kan. Ya. Nah, salah siapa? Salah kita, karena tidak menjaga malah negara lain Ya, yang lebih mengapresiasi. ya minimal kalau itu di sana ya minta dong. Ya ini loh kan nggak ya walaupun nggak ada sertifikatnya, kalau tanah sekarang ada sertifikat kan, itu kan dia jelas dong kan, nggak akan dari mana dia membuktikan kalau itu punya Belanda kan gitu loh. Nah itu salah satu. Nah jadi dengan demikian kita kilas balik ke masa lalu itu tidak salah. Bukan berarti kita kembali ke masa lalu, minimal apa yang baik, apa yang bisa membuktikan tentang tujuan kehidupan, ya kenapa kita nggak praktekkan dari situ, ya, oke? Luar biasa. Jadi tentang kilas balik sejarah tertua yang ada di Nusantara, Kerajaan Hindu sampai di Majapahit Brawijaya V. Nah balik lagi ke tema kita nggih Ratu Resi, bahwasanya Mepahayu Ikang Buana. Nah mungkin dari sebagian saya sendiri aja yang Hindu masih belum begitu ngerti buana itu apa gitu. Apalagi teman-teman Santi kan yang nonton nggak hanya umat Hindu saja. Jadi kemarin kan ada pertanyaan juga dari Pak Edi itu kan, bahwasanya beliau kan bukan umat Hindu tapi ingin ikut acara ritual atau apa, itu di pertanyaan nanti Santi bacakan. Jadi itu arti dari buana sendiri itu bagaimana sih? Ratu konsepnya itu? Ya kan begini, kalau kita sudah kan mau pahayu Ikang Buana kan, ya jelas tujuannya memperbaiki lah, memurnikan kembali alam lah gitu.
Jadi Buana itu kan sepakat nggak kita bahwa Buana itu adalah dunia, jagat jagat raya ini, alam semesta lah. Kalau nggak mau ngomong dunia, ya kan Buana dunia alam semesta. Artinya pengertian Buana berarti kan ada konsepnya, maka itu sudah dijelaskan dalam konsep Buana itu Brahmanda sama dengan Anda Buana. Brahmanda itu telur yang besar, itu Anan. Nah kemudian Buana Anda Buana itulah badannya. Itu sebenarnya pengertiannya. Jadi konsep ini kalau orang proses penciptaan, Sang Widi menciptakan Buana itu, menciptakan yang sempurna kan? Karena beliau Sang Yang Widi adalah sempurna, walaupun beliau mencipta yang sempurna, sisa dari yang sempurna itu tetap sempurna gitu. Ya. Nah itulah para suci Hindu di Bali, pendeta Sulingge itu menuangkan konsep kekuasaan itu dengan konsep Narayana. Kan ada di Puja Trisanda ada yang bait kedua itu Narayana. Itu mengartikan apa? Beliau Narayana, waktu Narayana, yang ruang Narayana, apa yang dibentukkan Narayana, barat timur udara Narayana. Itulah beliau tuangkan di dalam itu seorang sosok Sulingge loh. Jadi Sulingge itu bukan ada pernyataannya, wah Sulingge Bali tidak berdasar sama Weda, keliru. Karena Weda itu sudah ditransformasi, sudah diturunkan menjadi Dharma Sastra. Kelontar-lontar, ya kan? Kan ada surut itu kan itu wahyu. Nah wahyu itulah Weda Catur Weda itu. Nah kalau di Bali dalam puja setawanya Sulingge ada namanya Catur Weda itu disebut Weda Sirah. Weda Sirah. Sirah itu kepala. Di Jawa bahasanya sirah kepala. Ya kepala, sirah di Bali juga sirah kepala. Nah, Jawa sama Bali kan sama dasarnya kan kawi itu. Nah artinya itu ada, tapi dilanturkan ketika upacara besar. Upacara besar. Nah upacara besar itulah baru ada itu. Catur Weda itu diambil, tentu tidak semua kan, bait-bait tertentu aja. Nah artinya tidak ada alasan orang menyatakan Sulingge atau pendeta Bali tidak berdasarkan Weda. Karena Weda itu diartikan Wedo itu mau mantra gitu loh, kan diplesetkan. Wedo itu iya, tapi Weda dalam arti itu Wedo menjabarkan Weda, puji, ya. Nah dengan dasar itu tadi, jadi Sang Yang Widi itu adalah dari Purwo, ya. Nah itu asal. Nah dengan dasar itu tadi, ya Narayana dan lain sudah diungkapkan tadi ya. Nah sehingga dasar itu dijelaskan di situ ada. Ya Buana itu apa? Buana kan dunia alam semesta ini. Ada berapa? Ada Sapta Parwata. Apa itu? Parwata itu apa? Gunung. Di dunia ada 7 gunung loh. Selalu disebut oleh para suci kita. Dan ada di pustaka suci ada. Sapta Arnawa. Arnawa itu samudra. Air. Berarti 7 samudra. Ya. Sapta Dwipa, benua. Nah, itulah melingkari semua. Nah, itulah bersatu kemudian diartikan ada itu yang meliputi dunia ini. Ya, Brahmana ini makanya Buana itu menjadi Brahma adalah telurnya, Ananda Buana Sarira adalah badannya. Nah, ini itu dinamanya tadi Buana Agung adalah alam semesta ini. Nah, Buana Sarira itu ada alam Buana Alit kecilnya. Sebagai kita partikelnya mungkin ya, partikelnya masing-masing sama. Partikel Buana Agung dengan Buana Alit itu sama. Maka itu berasal dari Sang Yang Widi. Nah, ketika beliau mencipta itulah beliau memasukkan ke akasa. Sadrasa. Sadrasa masuk ke akasa, menyebar, itulah masuk kepada bahan makanan. Apa yang dimakan oleh manusia, oleh laki-laki menjadi sperma, apa yang dimakan oleh wanita menjadi ovum. Itulah proses penciptaan selanjutnya.
Ya, nah dari itu apa yang ada di alam semesta ini akan ada di tubuh kita. Makanya disebut nanti gunungnya, 7 gunung yang di kita apa? Jantung, itu gunung-gunung kan. Apalagi sungai, ya, urin, darah, itu bagian di Arnamo. Ya, kemudian ada tulang, itu bagian, itu yang tejo. Nah, itu yang dijabarkan, terus tidak akan bahas, nanti kan panjang sekali. Nah, itulah konsepnya. Nah, kalau kita sepakat konsep Buana adalah alam semesta, kemudian Jagaraya dunia, berarti Mempahayu Ikang Buana, setuju nggak kita bahwa itu mendamaikan, memurnikan alam semesta? Setuju. Nah, kalau udah tanggung jawab alam semesta, tanggung jawab umat Hindu saja? Tidak, seluruh umat manusia yang ada di semesta Loh, ini. maaf loh ya, jangan terus tidak bermaksud menyalahkan. Contohnya mengingatkan aja kalau kita sepakat Buana itu alam, Buana itu dunia. Berarti COVID ini menganulir dunia, global itu dunia. Berarti kita harus memurnikan alam ini untuk apa? Bukan untuk Indonesia Jaya saja. Tapi seluruh semesta di Apa namanya? Dunia damai semesta. dunia damai semesta. Setuju nggak? Setuju. Nah, itu perannya. Nah, kalau Dan itu tanggung jawabnya bukan umat Hindu saja berarti. tidak dong. Dan bukan orang Indonesia saja. Oke, berarti seluruh dunia. Gimana? Oke. Sepakat? Sepakat. Sepakat dulu. Sepakat. Ya. Sepakat dari Loh. arti yang dijabarkan itu. Oleh karena itu, motonya apa yang ditempuh Tatular Bhinneka kan bukan ya berbeda, bukan berarti permusuhan. Nah, sekarang walaupun dia negara orang hitam dalam hal mana, kan bukan karena kulit, bukan karena negara kan. Berarti tanggung jawab pada dunia ini tanggung jawab bersama. Nah, kenapa ada G20 kan gitu loh. Coba aja kita alur ceritanya. Berarti sudah ada pemaham-pemaham yang kesamaan itu. Ya, nah kalau itu yang kita maksud berarti Mempahayu Ikang Buana tujuannya memurnikan alam semesta ini untuk menuju dunia damai semesta. Bukan Indonesia saja, bukan Bali saja. Oleh karena itu terus kritisi ya, apa yang diwujudkan oleh Pak Gubernur Bali, Pak Wayang Koster, ya, Nangun Saketi Loko Bali. Ya, itu yang saat lalu ditulis di Jakarta dengan perwakilan Bali di Jakarta. B-nya tuh tolong, Buana. ya tolong B-nya udah benar B, tapi bukan Bali, tapi Buana. Nah, itu menyangkut seluruhnya. Nah itu gimana? Setuju. Ya kan? Nah, ya. Lanjut. Nah, itu tadi itu sudah tentang konsep kembali ke Mempahayu Ikang Buana. Nah, lanjut lagi untuk tentang pedoman pelaksanaannya itu bagaimana itu, Ratu Resi? Ya, sebelum ke pelaksanaan berarti ke tujuan dulu dong. Iya, tujuan. Kan ada tujuannya itu kan. Ya, tentu tujuan Mempahayu Ikang Buana itu dibagi dua kan. Dibagi dua. Ke internal umat Hindu dan ke eksternal. Ke eksternal, ke seluruh umat manusia. Ya, intinya saja ya. Nanti Santi bisa baca. Tapi yang tentu ke internal satu, karena sebagai umat Hindu kan harus ada peningkatan sarada bakti. Bener nggak? Kan kepada Sang Hyang Widi. Karena kita kan punya hutang ke beliau kan. Itu. Nah, itulah namanya tujuan pertama ke internal. Jadi maaf dalam tanda petik tidak menghakimi. Umat itu kan belum tentu semua paham apa sih dibalik pelaksanaan ritual yang dilakukan, kan belum tentu. Karena ya banyak hal ya tidak sempat menjelaskannya, pelakuannya tidak sempat dan lain-lain ya, dan juga mereka yang dijelas juga ya, contoh misalnya kalau orang kalah judi boleh nggak kita nasihat dengan agama? Kalah judi, orang haus bisa nggak kita selesaikan dengan kasih makan? Nggak bisa, harus dengan air. Ya air, haus dengan air gitu loh. Nah itulah di ungkapan Weda Pusaka Suci ada jelas, dijelasin apa? Ya, pikiran, badan dibersih dengan air, ya, pikiran dibersih dengan kebenaran, ya, jiwa dengan kesucian dan tapo berata, ya kan, kecerdasan dengan pengetahuan yang benar. Jadi kalau badan ya dengan mandi, dengan berapa kali mandi, dengan melukat, Santi berapa kali melukat kan udah keren itu, ya kan? Apalagi pas waktu di Jakarta sama Ratu Resi. Kemarin ya itu harus memang dibersihkan terus secara kontinu, nggak cukup sekali aja. Ya artinya apa sudah tujuannya selesai dengan melukat kan belum selesai, itu baru satu, itu badan. Kita punya pikir, bisa nggak berpikir kita bersih dengan, kan tidak, maka itu dengan kebenaran. Nah inilah Santi Dhamma Candra inilah mengupas, menyampaikan paparan gitu loh.
Jangan diartikan lain, bukan mau populer, mau wah mau santai biar disanjung orang, kan bukan itu kan? Tidak, Ya, harus itu kita loh. benar-benar saling belajar untuk media ini, saling menguatkan, karena Santi juga nol ilmunya. Kalau nggak nol, nggak kesana kesini cari ilmu. Makanya karena merasa tidak ada ilmu, kita belajar, dan As Tenggara Ratu Resi bisa memaparkan banyak hal ilmu yang kita Ya bisa bukan bisa, ya sedapat mungkin, tentu Tulsi kan terbatas kan. Ya belum dewa aja masih ada yang kurang. Apalagi Tulsi manusia kan itu loh. Tadi nggak kelihatannya karena pakai sendal. Sebetulnya belum, kesaktiannya belum sampai situ, belum bisa jalan di atas air. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa tadi itu? Yang kedua adalah dalam upaya menjaga dan melestarikan alam semesta, sebagaimana dijelaskan Lontar Siwagama, bahwa Tuhan memerintahkan para dewa-dewa, bidadara dan bidadari di bawah kepimpinan Betara Brahma, Betara Wisnu dan Betara Iswara turun ke dunia mengajarkan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan, terutama tentang tata krama, tata cara, menjaga serta memelihara diri. Itu yang dimaksudnya bagaimana? Ya artinya kan itu yang tadi ya, dijelaskan dengan sudut pandang pusaka Paramayuga kan, bahwa pada saat itu. Nah artinya ya ketika dulu kan belum tahu apa-apa, manusia belum tahu cara makan, nggak tahu, berpakaian nggak tahu, berbicara juga nggak tahu. Itu loh, itulah awalnya, makanya ada pengertian animisme, adimisme dan lain-lainnya. Nah itulah yang poin. Nah dengan dasar tadi itu yang dikutip oleh Siwagama. Nah berarti kan ada sesuatu yang kita perlu rujuk, gitu loh. Yang perlu rujuk, yang ada tuntunan yang barangkali kita karena nggak tahu ya nggak salah dong. Tapi kita cari tahu dong kan gitu loh. Nah, ada kebenarannya. Nah itu pentingnya sastra, pentingnya karya tulis, ya karya-karya kuno. Nah yang berikut. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga adalah pelaksanaan ritual Mapahayu Ekang Buana, bertujuan untuk mewujudkan ungkapan Bhagavad Gita 3.14, menjelaskan bahwa karena makanan makhluk hidup menjemah, karena hujan tumbuhlah makanan, karena persembahan atau yatnya turunlah hujan, dan yatnya lahir karena kerja. Anat Bawanti Butani Prapariyatnya Anas Sambawa Hatnat Bawanti Pracanyoyatnya Karma Samubawa. Itu yang dimaksudnya yang nomor 3 itu bagaimana? Ya artinya kan jelas kan, ya semua pencipta ini kan punya proses kan, punya runtutannya, punya urutannya. Jadi makhluk menjemah karena makanan kan, ya makanan ada karena hujan, ya hujan ada karena yadnya, ya karena yadnya berarti dari karma, orang bekerja dulu kan. Nah itu artinya, ya artinya apa? Ya kan tidak begitu saja. Jadi yadnya itulah pengorbanan sesama sebenarnya, bukan suka-suka mau tidak ada paksaan. Artinya di situlah diruntut itu, ya prosesnya. Nah wujud itulah yang dijelaskan oleh Bhagavad Gita. Artinya supaya kita tahu gitu. Jadi bukan sekarang kan ada apa? Oh nanti jadi ribet, orang Bali berjanjinya jadi ribet dan lain-lain, ya kan seolah-olah upacara aja. Tidak begitu. Nah itulah dijelaskan oleh Prabu Yudhistira. Ya selama itu apa penjelasnya? Jadi buat periang, buat ini, ya kemudian melakukan panjayannya karena untuk ke anak yang belum lahir itu ya mau pembersihan badan kelahirannya. Nah kemudian Peter aja untuk membersihkan atma wong lepas biar dia bisa kembali ya kepada Dewa. Itu yang namanya pembayaran hutang Trirena. Dewa Rena, Resi Rena, Peter Rena. Nah artinya itu terkait, itu ada dasarnya, jadi bukan suka-suka, ya itu dikukuhkan dalam pustaka suci. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu menyambut Hari Raya Nyepi tahun Saka 1945 dengan suasana keprihatinan nasional akibat dampak pandemi COVID-19 dan berbagai bencana alam akibat cuaca ekstrim di musim penghujan, sehingga pemukiman masyarakat di wilayah tertentu terdapat banjir bandang dan juga tanah longsor. Itu sangat relate dengan kondisi sekarang, banyak bencana dan longsor, kayak gempa juga di Cianjur seperti itu. Itu bagaimana Ratu yang diartikan di nomor 4 ini? Ya, artinya kita mengingat pada umat Hindu bahwa ke dalam itu kan
sadar loh, nggak boleh egois dong. Nggih. Kita kan negara sedang mengalami ya itu yang tadi COVID, maka kita harus prihatin dong. Masa jadi bagian dari negara kita cuek aja gitu loh, kan tidak. Maka itulah perayaan Nyepi yang akan datang ini kan tentu dalam keprihatinan nasional. Ya, mana yang tentu yang tidak penting, kenapa nggak kita salurkan pada yang penting. Jadi Yadnya itu kan tidak hanya bicara vertikal. Sekarang kan Mbak itu kan sering mengartikan satu sisi saja. Oh iya. Ya kalau udah Yadnya itu kalau nggak ke Betaro nggak ada yang mau perhatiin kan. Sesama horizontal, makanya tapak daro itu swastika kan begini. Ya, vertikal itu kepada Sang Widi, horizontal sesama. Makanya di salah semut saya kan perihan matian yang perihan ikang kan gitu loh. Ayo tan masiring sawo prani. Kalau kita mau manusia sejataan dulu makhluk lain. Nah, kenapa penting yang nomor 3? Coba sake berapa tuh? Untuk yang sake 1945. Jadi Nyepi tahun depan itu sake 1945. 17 Agustus 1945. Ada nggak hubungannya? Ada. Ya minimal bukan rekayasa ya. Minimal ada hubungannya. Nah, dengan dasar itulah itu yang penting kita persiapan dari sekarang, kita pikirkan, kita rubah mindset kita. Ya, ada kontribusi kecil, itulah yang termaksud Mapo Ikang Buana, langkah kecil nyata. Kalau kita ngomong hukum Pareto, langkah kecil tapi berdampak besar. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Kan bisa kita lakukan. Nah, makanya bedakan need dengan want. Tahu need-nya apa, kebutuhannya apa. Want itu apa? Want itu kan keinginan. Kalau want kita pangkas, mati nggak? Tidak. Nah, kalau need kita pangkas bisa mati kan. Nah, makanya itu caranya. Kalau want itulah rumus penghematan. Bisa dong. Nah, itulah kontribusikan di dalam perayaan Nyepi yang akan datang. Bahwa ada sesuatu. Nah, karena Nyepi itulah sama atau identik dengan Mapayu Ikang Buana. Jadi kita nggak ngomong Nyepi untuk pribadi sekelompok aja, sekelompok itu saja. Jadi ini menyeluruh. Makanya konsep penjagaan itulah kedamaian individual tidak mungkin akan terwujud di luar kedamaian bersama-sama. Holistik, global kan? Bener nggak? Nah itu poinnya. Yang nomor 4 jadi 1945 itu sejarah angka, bukan soal kita mau nanti dipasangin togel gitu kan, ya kan? Tapi itu ada penting, itulah sejarah ya. Nah, lanjut lagi nomor 5 yaitu meningkatkan semangat kebersamaan, menciptakan kedamaian dan keharmonisan serta mendorong kesadaran berkarya sebagai wujud pengabdian nilai luhur yang diwariskan oleh pendahulu atau leluhur demi kejayaan negara dan bangsa, tercapainya cita-cita Indonesia Maju, Indonesia Raya, tata titi tentram gemah ripah lojinawi kertara harja, seperti itu. Ya artinya apa maksudnya, untuk artinya penjelasannya bagaimana itu? Ya artinya kan itu slogan tata titi gemah ripah lojinawi dari mana? Kan dari awal kan sampai sekarang di logo Kabupaten Sukabumi masih dipakai loh. Ya, tata titi gemah ripah lojinawi, tata titinya nggak dipakai. Ya, gemah ripah lojinawi ini dipakai kata raja. Nah, artinya itu ada tuntunan dong. Kalau dulu zaman Pak Harto kan ada garis-garis besar haluan negara. Nah, itu kan harus ada roadnya untuk mencapai sesuatu kan ada pedoman jalan. Nah, artinya mari kita rujuk ke situ. Umat Hindu khususnya kami ingatkan melalui ini. Jadi Mapayu Ikang Buana itu ada tujuan ke dalam, ke internal, ya. Jadi, nah di samping itu ada juga tujuan keluar. Yang ke dalam kan sudah ada itu kan. Nah sekarang ada nggak yang tujuan keluar? Nah udah. Jadi tadi kan pengertian dari Buana sendiri itu kan tidak hanya untuk umat Hindu ya. Udah jelas kan. Semesta. Betul. Nah pasti itu ada manfaatnya juga dan tujuannya untuk yang di eksternal, di luar juga, di umat Hindu. Ya. Nah jadi ini ada cakupan tujuan Mapayu Ikang Buana yang lebih luas, diangkat pada tataran nasional sebagai bentuk kesetiakawanan dan gerakan kepedulian sosial masyarakat sebagai landasan moral dan pemulihan rasa trauma ketakutan yang berlebihan agar pemulihan ekonomi segera terwujud menuju era baru, era perubahan global pasca dunia lewati pandemi COVID-19 sebagai berikut. Itu sesuai dengan pertanyaan kemarin dari Pak Edi, apakah umat yang di luar non Hindu boleh tidak untuk ikutan di sini mensukseskan Mapahayu Ingkang Buana, seperti itu kan. Jadi ini Santi kemukakan nanti untuk
bagian nanti bisa dijelaskan ke sama Ratu Resi ya. Ya. Jadi yang pertama adalah meningkatkan komunikasi umat Hindu kepada sesama komponen bangsa untuk melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai etika, moral, budi pekerti yang luhur yang tertuang dalam 3 kerangka filir jenana agama Hindu, yaitu tatwa, etika susila, dan upakara. Dalam melaksanakan kewajiban dharma agama dan dharma negara, sekaligus sebagai pengamalan frase yang dicengkram lambang negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan dan perbedaan, yaitu unity in diversity. Nah, itu diartikannya bagaimana itu, Ratu Resi? Nah sekarang Santi punya bahu berapa tuh? 2. 2. Yang kiri mikul apa? Yang ini untuk agama. Ya, yang kanan? Ini untuk apa? Negara. Nah, berarti dharma agama, dharma negara kan? Oke. Ya. Itu tanggung jawab apa beban? Tanggung jawab. Tanggung jawab kan? Nah, kalau kita sebagai masyarakat bangsa, ya bagian komponen bangsa, Oke. ya, ada nggak diskriminatif di situ? Dalam dharma negara loh. Oke. Dharma agama ya tentu sesuai dengan ketentuan agama masing-masing kan. Nggak bisa dong kita saling mencampuri Oke. agama loh ya. Oke. Tapi kita punya tugas dalam agama, ya sudah. Nah dalam hal ini, Mempawai Kang Buana negara apa agama? Tentu di balik itu tujuannya sama kan. Oke. Cuma penjabat yang berbeda. Tapi kan negara kan. Oke. Dalam dharma negara, kan semua pihak Semua komponen elemen bangsa. harus Nah, itulah yang kami maksud, ya mengingatkan pada komponen bangsa, ya apapun agama, apapun suku lain-lain itu mari dalam tugas dharma negara kita pikul dong bersama untuk mensejahterakan alam, mensejahterakan ini. Jangankan kita di Indonesia, di luar saja kita sentuh karena di namanya dunia itu kan, ya negara luar aja mengakui moto berbeda itu loh. Nah masa kita yang kan begitu kasarnya. Nah hari kita cahamin baju kita berbeda bukan berarti kita bermusuhan. Ya kita sekarang Santi pakai baju ungu, kalau putih terus kan. Kalau Santi berganti-ganti terus kan, kan bukan pergantian warna itu jadi berganti cara pandang. Nah itu, nah untuk itulah mari ya hentikan saling hujat, hentikan dan lain-lain karena kita satukan anak itulah yang bisa kita keluar dari persoalan COVID ini. COVID ini kan jelas 3 yang dituntun kan, tatanan rohani, tatanan pemimpin, tatanan ekonomi. Itu akan satu kesatuan, ya apa IQ, SQ. EQ kan, emosional, intelijensia, emosional, dan terakhir spiritual. Itu nggak bisa ibaratkan kopi susu, kopi gula dan susu. Nah itu nggak bisa bisa jelas. Nah, lanjut lagi yang kedua adalah dengan demikian sangat jelas ya apa yang dimasukkan dalam Pustaka Widi Sastra Roga Sanggara Bumi, yaitu dengan tegas mengingatkan kepada masyarakat luas agar optimis bahwa datangnya sebuah bencana atau wabah atau sasab ya adalah pertanda bahwa sebuah era dari era kemanusiaan yang dilanda saling benci, penuh hujatan, saling sikut, saling fitnah, menuju era yang kesetikawanan, dunia yang berperikemanusiaan, menuju era kesejahteraan, harmonis dan penuh cinta kasih kepada alam, manusia dan Tuhan. Tatanan itulah yang dikehendaki alam. Tatanan era baru, era perubahan global, membangun dunia damai semesta, memurnikan alam kembali menuju Indonesia maju, yakni Indonesia Raya. Endingnya Indonesia kan, tapi dasarnya kesejahteraan kan, dunia semua dong. Oleh karena itu jangan kita di Indonesia. Ya kita ada nggak umat Hindu di luar Indonesia? Kan Ratu Resi kemarin dari Swiss. Swiss di Swedia ada pura gede kan? Ada. Tuh ada Swedia. Tuh. Nah kemarin yang studi ini go internasional. Oh iya yang Gorka dari Perancis. Perancis. Iya kan? Ya kemudian Amanda dari mana? Finlandia. Finlandia. Itu kan pemangku juga loh. Loh iya. Nah kemudian kemarin tuh ke Ceko ketemu saudara di Ceko. Oh dia bilang ada Resi. Wah ini pendeta di sini loh, dia bangga dia pemangku dia nggak pendeta kan, karena dia pakai baju putih kan. Nah, tuh sih kasih artikelnya itu kapan dunia itu, wah ini luar biasa nih, kita ada galungan. Nah artinya tuh sih ingatkan kalau mungkin nanti beliau nonton di sini ya galungan boleh, tapi kan nyepi lebih penting. Oh iya. Ya kan galungan kan ke internal kan, ya. Tapi kalau nyepi kan ke eksternal, kan menyangkut eksternal masuk dunia. Jadi makanya di Ceko mungkin dilakukan nyepi, mungkin dilakukan taur gitu loh. Jadi nyepi kan ke dalam diri,
Itu loh. Jadi seperti kemarin yang terus bilang kemarin, nah dalam konteks kita menghadapi global ini kan nggak bisa lepas luar dalam. Luar adalah alam semesta ini, maka itu bumi sudah, ya. Nah itulah makna taur, memberikan mempaikan buano kan itu. Nah udah itu dinyepi sudah selesai nyomil dan lain-lain. Nanti kita jelaskan di pedoman pelaksanaan kan belum masuk ke pedoman pelaksanaan kan. Nah itulah nanti nyepi itu ke dalam diri. Nah kalau kita nih besok ini bisa keluar nggak kita dari persoalan COVID ini? Kan nggak keluar kita, traumanya masih dan lain-lain. Nah inilah minimal dengan pemahaman ini, dengan papar ini, kita mulai mengkristalkan apa yang mencampur adukkan pikiran kita. Nah itulah maksud daripada, itulah menuju era baru, era perubahan global. Kita nggak tahu. Era baru, era perubahan global loh. Apa yang namanya new normal kita nggak tahu. Nah itulah cirinya tadi. Ya tatanan baru, tatanan holistik. Ya kita nggak bisa lagi, oh orang ini kan nggak bisa lagi, nggak bisa lagi saling hujat, dan itulah namanya vaksin yang kita harus beri kepada alam ini. Itu nama amurna, akan memurnikan alam. Itulah dijabarkan nanti di dalam pedoman pelaksanaannya. Baiklah pemirsa Santi Dharma Chandra, itu tadi diskusi yang sangat menarik dengan Ratu Resi Agung di Pemerajan Agung Jero Gede Abian Timbul Sarengkawan Intaran Sanur Bali. Semoga kita bisa tetap semangat belajar di agama Hindu untuk senantiasa setia di jalan Dharma. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan share. Nanti kalau untuk episode selanjutnya, untuk para penonton bisa sharing di kolom komentar. Misal, Kak Santi, aku mau ditampilin episode ini dong, aku mau tanya seperti ini dong, nanti kita bisa sharing-sharing kembali ya. Baiklah, Santi tutup dulu dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.